Kayaknya kalau aku nggak kenal skate aku nggak tahu ya. Pokoknya itu bener-bener nggak tahu ya. kalau bisa nih buat skater-skater jangan jatuh pakai lutut karena itu sangat apa ya? Bahaya ya. Karena kita terancam untuk tidak bisa skate lagi loh. Iya. Halo Babes, balik lagi nih Babes sama gue John di Kemoncast. Gimana Babes, kabarnya Babes? Ketemu lagi kita Babes. Nah, seperti biasa Babes. Ya, gini lah Babes, Kemoncast. Kita akan menghadirkan Kemon Ladies. Nah, siapa Babes Kemon Ladiesnya hari ini? Nih, ada sangkut pautnya nih Babes sama ini Babes. Wah, tahu gak ini apa nih? Ntar kita ngobrol lebih lanjut sama Kemon Ladies kita. Oke, langsung Beb, kita tampilnya. Kita tampilkan. Ini dia Kemon Ladies kita hari ini. Dewi. Halo. Nah, ini Beb, Kemon Ladies kita hari ini. Kenalin dulu dong, sapa dulu penonton kita di sini panggilnya itu Kemon Babes. Biasa panggil Babes. Yeah. Nah, ini nih, coba. Halo Kemon Babes, aku Dewi, aku skater dari Jakarta. Tapi aku sebenarnya nggak main fingerboard sih. Tapi beda ternyata beda ini nih. Tim kreatifnya beda, ini sama skate beda dong ya? Iya betul. Beda. Emang nih tim kreatifnya katanya biar nyambung aja deh katanya gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya. Iya. Trik-triknya kurang lebih hampir sama. Wah nih Babes. Jadi Kemon Ladies kita hari ini itu skater. Skater disebutnya kalau orang betul. itu kalau pemain skate apa? Skater. Iya skater. Skater. Udah lama kamu main skate? Lumayan sih. Soalnya aku baru kenal skate itu sekitar SMA. Mau lulus, iya. Mau lulus. Berarti sekarang udah lulus, aku udah kuliah, jadi sekitar 3 tahunan lah, kurang lebih. 3 tahunan ya berarti main skate. Wah, dari dulu emang main skate? Maksudnya dari dulu main skate kan tadi main. Bukan maksudnya dari dulu olahraganya emang skate atau sebelumnya pernah main skate? Atau main olahraga yang lain gitu? Kalau dulu memang suka olahraga ya, karena namaku itu diambil dari nama olahragawan, jadi mungkin... Oh, emang siapa nama panjang kamu? Namanya kan Dewi Savitri sebenarnya. Dewi Savitri, ya. itu atlet? Ada itu, kalau nggak salah atlet bulu tangkis kata papaku ya. Oh gitu, berarti dulu olahraganya apa? Dulu olahraganya tuh aku basket pertama kali. Oh main basket juga? Ya, terus lalu kemudian aku pindah cabang jadi atletik. Nah, aku atlet, ya. Oh, atletik tuh kayak masuknya kayak pelak peluru. Iya, gitu. tapi kalau aku nomor lomba lari 5.000 meter itu 5 kilo. Oh, yang 5 kilo. Betul. Berarti Beb, Kemon Ladies kita hari ini tuh olahraga banget nih Beb. Tuh Beb, olahraga tuh penting tuh Beb. Berarti kalau main skate suka ikut kejuaraan juga? Iya. Oh, aku suka ikut kejuaraan. Event-event gitu atau emang tingkatan dari pemerintahan atau? Kalau event-event itu emang banyak kan. Awalnya kan dari event-event gitu. Jadi nanti ada tingkatannya, ada tingkat nasional gitu-gitu, ada tingkat wilayah biasanya. Tapi kalau skate itu tingkat nasional. Udah sampai nasional? Ya. Oh, berarti mewakili kota atau provinsi? Mewakili kota, cuma aku nggak dibiayai oleh pemerintah, tapi aku membiayai diriku sendiri dengan beberapa sponsor aku yang waktu itu sponsor aku gitu. 3 tahun udah sampai nasional. Iya. Wah, tiap hari dong main itu. Hampir tiap hari nggak latihannya? Iya sih, kalau misalnya kosong aku setiap hari. Hampir kalau bisa ya. Karena kan aku kan kuliah juga, jadi setelah kuliah mungkin aku baru skating difokusin gitu. ya? Iya. Oh, Beb. Jarang Beb. Masuknya kan olahraga ekstrim dong ya, skate ya? Iya, betul. Udah ada juga kan di cabang olahraga nasional di PON gitu udah ada ya? PON udah ada belum sih? PON belum ada untuk tahun ini, mungkin tahun depan mungkin ya. Tahun depan ya, mudah-mudahan sih ya, biar makin maju terus persketan Indonesia. Betul. Oh, kamu biasa mainnya di mana nih kalau skate? Lebih suka di park atau di skate park gitu atau di jalanan?
Sebenarnya sih di jalanan ya, karena awal aku skate itu di jalanan. Jadi awal skate itu kayak di lapangan biasa tuh sama teman-teman, terus ada beberapa alatnya namanya box sama rail. Jadi aku pertama itu main di lapangan dulu, dan itu juga minjem ke teman. Oh iya, coba-coba awal-awal. Berarti udah pernah ini gak? Maksudnya jatuh atau cedera gitu awal-awal? Ya pasti sih ya, karena juga olahraga es krim olahraga enak, dingin, manis, olahraga ekstrim. Ya betul. Berarti pernah paling cedera apa dulu? Biasanya sih yang paling sering itu bagian ini ya, pergelangan tangan. Oh iya, karena soalnya kita impact nahan ya, jatuh pas nahan nggak siap, kena ini nih pergelangan tangan ya. Karena aku nggak suka pakai itu kan protektor kan dari awal aku skate. Karena aku juga nggak diizinin dulu pertama sama orang tua. Awal nggak diizinin. Terus aku mulai kumpulin uangnya tuh dari apa ya? Dari uang saku sekolah, waktu itu kan masih SMA. Buat beli itu kan lumayan, ada modalnya juga kan buat beli papan, sepatunya ya kan. Skate pakai nyeker nggak bisa ya? Nggak bisa nyeker, mesti modalin sepatu, papannya. Wah, trik favorit kamu apa kalau skate? Trik favorit aku tuh namanya laser flip. Itu tapi aku belum bisa. Cuma aku suka banget sama laser flip. Oh, itu belum dapat sampai sekarang. Belum pernah. Belum sama sekali. Pernah nyoba, cuma itu bener-bener sangat susah sih. Tapi next aku coba. Nah, tadi kita ngomongin apa trik yang belum dapat tuh. Iya. Itu kalau nih kita ada contohnya nih. Nah, kalau itu yang gimana? Kan kalau aku tahu sih kurang lebih kan ini oli, yang gitu ya. Nah, kalau yang tadi yang nggak bisa tuh apa? Yang belum dapat? Itu laser flip. Jadi dia tuh kebalikan dari tree flip. Kalau tree flip ini muternya dia ini 360 derajat. Kalau laser flip itu ke belakang. Kalau tree flip kan berarti agak dari mundur gini ya? Enggak. Tariknya? Tergantung stance kakinya kalau skate. Kan dia muternya, kalau misalnya stance-nya kaki Goofy itu kaki kanan di depan. Jadi dia muternya ke depan sini. Oh, ke depan. Itu masih belum dapat tuh, dikulik juga belum dapat. Ya, karena itu susah ya. Orang Indo tuh juga jarang laser flip, gak ada. Jarang belum. Gak ada, itu trik orang luar rata-rata. Ya, aku emang suka yang trik aneh-aneh sih. Tapi keren aja menurut aku. Beda nggak sih kalau kan suka ada tuh yang kompetisinya yang pakai rel tuh, park gitu kan, yang siung ke atas, terus ke bawah, itu beda ya, beda jenis ya? Beda, itu biasanya dia kan tergantung nggak, dia beda-beda. Kalau yang rems yang kecil itu namanya mini rems. Kalau yang kita lihat di luar negeri tuh yang tinggi-tinggi itu namanya mega rems. Oh, jadi beda jenis. Tapi kalau yang di Indo standar paling yang di rata-rata jalan gitu aja ya, main trik per trik aja gitu ya. Iya, terus biasanya di skate park. Terus yang sampai tulisan skate ya, gimana sih? Oh, itu game of skate. Iya, game of skate ya. Yang nggak dapet S gitu, terus gitu, sampai yang kalah, yang sampai S semua, sampai skate semua kalah gitu ya. Nah, itu tuh. Tuh Beb, yang suka main skate Beb. Dewi nih, keren banget. Cewek jarang masih dikit ya pemain skate. Iya, apalagi waktu awal aku mulai skate tuh dikit banget kan. Terus waktu pas awal-awal skate kan pasti banyak juga yang ngeledekin lah gitu. Masih tabu gitu ya di skate cewek? Iya, karena buat apa sih gaya-gayaan doang gitu. Di lingkungan kamu ada berapa orang pemain skate ceweknya? Kalau di tempatku sih cuma aku ya. Sendiri? Iya, sendiri. Temenku jauh-jauh dari luar kota semua. Ya. Berarti kalau kompetisi cewek-cewek atau campur cewek cowok? Biasanya beda sih, tapi aku pernah ngikut kompetisi yang gabung sama cowok. Iya, pernah. Jadi itu menambah pengalaman juga sih. Jadi kita nggak perlu nggak perlu takut juga gitu loh. Kita juga bisa gitu loh. Sama cowok juga menang gak tuh? Enggak, karena cowok-cowok ya beda ya. Tapi kalau skate kan lebih ngutamainnya tuh
nggak pakai kekuatan juga sih, tenaganya pakai juga saya dapat. Iya, ya. pakai power. Pakai power juga ya, soalnya kan dia nendang ya, lebih ditendang ya kalau skate. Iya, kita butuh speed juga. Terus agility gitu semuanya tuh butuh banget. Oh. Berarti pernah dapat udah sponsor, sekarang ada sponsor? Kebetulan aku kan kemarin cedera di bagian lutut. Oh, lutut. Ligamenku robek. Waduh. Jadi sponsor aku tuh dia udah bikin kontrak sama aku. Tiba-tiba dia putus kontrak saat aku cedera. Nah, jadi dia kasih tahu aku kalau misalnya aku udah sembuh, kontraknya bisa dilanjutin lagi. Ya aku nggak mau karena itu dia bukan sport skate. Seharusnya kalau dia sport skate, mau aku cedera kayak gimana gitu pun ya? dia harus sport. Kondisinya tetap di sport ya, ini nggak support ya? Iya. Wah. Pas sakit ditinggalin. Ditinggalin, ini lagi sakit malah ditinggalin ya. Iya. Kalau pas ini nih sekarang pandemi gini ngaruh gak sih di dunia persketan gitu? Ngaruh banget sih, soalnya waktu waktu tahun lalu kalau nggak salah sempet skatepark yang umum aja itu ditutup ya betul, terus dibatasin. Kita tuh mainnya kayak 2 jam doang nih satu orang gitu, berapa slot gitu-gitu. Oh, dibatasin. Iya, tapi tetap masih bisa, tapi itu dibatasin ya? Bisa, tapi itu kalau nggak salah ada sebulanan lebih nih ditutup, sebulanan ditutup, pas dibuka tuh kita tetap dibatasin, jadi satu orang tuh 2 jam. Sedangkan rumahku jauh banget dari skatepark. Oh, di tempat itu jauh dari perjalanannya udah jauh ya? Dari rumahku tuh sekitar 32 kilo lah, atau 35 kilo dari rumahku ke skatepark. Oh, bisa sejam lebih dong? Iya, sejam lebih. Iya, perjalanan ke situ, dan itu udah habis di waktu di jalan ya? Iya, betul. Dan isinya copot, melorot. Santai. Jalanan Indonesia udah mendukung belum buat main skate menurut kamu? Mendukung banget sih. Nih, jadi kalau misalnya kita main di jalanan nih namanya check spot nih. Kalau kita check spot, itu justru kita tuh harus tertantang mau dia jalanannya jelek kayak atau bagaimanapun, itulah tantangan skater. Makanya kita jadi makin semangat untuk ciptain trik yang bagus gitu. Oh iya. Tapi kalau di Jakarta sendiri kayak banyak ada beberapa tempat yang nggak boleh dipakai buat main skate ya. Kayak kan sempat ada kasus rame itu yang nama ada petugas yang direbut skate-nya. Iya. Ya itu aku nggak kaget sih. Iya. Pernah lihat kan ya? Iya, pernah lihat. Itu karena emang dia ngerusak jalan nggak sih, ngerusak. Kalau dibilang ngerusak, kenapa sampai ditertipin gitu ya? Kurang tahu, karena di luar negeri juga kayak gitu ya. Karena kan nggak boleh sembarangan main ya? Tapi tetap aja kita kan skate dunia skate itu lahirnya dari jalanan. Iya. Jadi pasti kita akan main terus di jalanan. Iya. Mau ada peraturan gitu apapun ya. Nggak kaget ya? Iya betul. Udah resiko. Berarti kalau skate lebih suka mainnya sore, pagi, siang, atau malam? Kalau aku biasanya aku schedule ya. Kalau misalnya schedule pagi kosong, pagi aku berangkat. Kalau misalnya siang kosong, siang berangkat. Tapi nggak pernah malam, kecuali bulan puasa ya. Kalau bulan puasa aku mainnya malam. Kamu nggak pernah main malam? Itu waktu bulan puasa aja. Bulan puasa aja? Kalau hari biasa nggak ya? Nggak. Biasanya kalau skate pada nongkrong tuh malam biasanya. Berarti kalau kehidupan malam anak skate gimana sih? Di nightlife-nya gitu, hiburannya kalau anak skate nih hiburan malam itu gimana biasanya? Iya, biasanya tuh nih misalnya aku nih lagi main skate, terus tiba-tiba kita kalau udah capek kan pasti duduk dong, nongkrong sama teman-teman. Nah itu biasanya kadang sampai kemalaman dan lupa, terus sambil keasikan ngobrol, ada yang minum alkohol segala macam. Oh iya, biasa lah ya. Iya. Biasanya sih intisari itu biar betul. Kan ada nambahin stamina juga. Iya betul, katanya sih gitu. Jadi biasanya sih kalau anak skate tuh minumnya intisari karena buat macu stamina-nya lagi kan. Iya, katanya jadi lebih berani katanya sih. Iya. Kamu sendiri alkohol minum? Enggak, aku enggak. Tapi aku pernah nanya gitu, kenapa sih kok minum gitu? Emang sensasinya apa gitu kan? Terus mereka jawab, kalau aku minum tuh pokoknya enak banget, kita kayak nggak ngerasain takut sama sekali. Gitu. Iya. Tuh, jadi lebih berani kalau main trik yang sulit-sulit tuh mereka jadi lebih bebas. Biasanya kalau hangout malamnya kemana tuh? Lebih suka anak-anak skate nih biasanya
lebih suka nightlife itu ke bar, klub, atau di cafe aja, atau emang di skateparknya itu begadang sampai pagi gitu? Tergantung dari masing-masing sih, ada aja yang di kafe, ada aja yang ada juga temen aku yang kayak malam-malam tuh pergi keluar, ya kan namanya kita mencari hiburan Iya, anak-anak tapi muda. itu berarti nggak ada yang khusus nih dijadwalin setiap ini kita ke klub gitu, nggak ada, ya tergantung masing-masing Iya, orangnya tergantung aja ya? ya biasanya kalau ada kayak misalnya ada acara apa nih, siapa yang ulang tahun, ntar kita rame-rame pergi gitu. Eventnya apa sih kalau skate tuh hiburannya? Misalkan ada event nih, hiburannya musik. Iya, musik, ada DJ juga. Oh, DJ. Iya. Skate kan biasanya itu identiknya musiknya popang ya? Ya, terus rap juga. Oh, rap juga banyak sih masuk skate sekarang betul. ya. Kalau kamu sendiri musik favorit suka apa? Aku genrenya sebenarnya sukanya metalcore. Wah, anak metal, garang banget sih anak musiknya metalcore. Wah, oh lebih suka metal? Iya. Suka apa band metalcore kalau lokal Indonesia? Aku dengarnya luar sih. Oh, luar apa? Iya. Waktu itu dari kecil tuh suka Asking Alexandria, bukan dari kecil sih, pokoknya dari zaman-zaman sekolah. Iya, Asking Alexandria, ya. Slipknot. Ya, gitu-gitu. Kalau lokal? Kalau lokal aku lokal. suka. Iya, kalau lokal nggak ada. Nggak ada. Oh, nggak ada. Pakai ini juga earphone kalau main? Main apa? Main set? Enggak, karena apa ya, ribet ya. Ganggu ya? Iya, keganggu. Kalau aku ya, aku pakai earpods saja suka jatuh. Jadi kalau kan kita keguncang-guncang jatuh. Makanya aku nggak pernah pakai kacamata, kan aku ada minus, jadi aku nggak pakai kacamata juga. Oh, karena juga agak ribet jatuh gitu ya. Sering pecah kacamata aku. Iya, karena ya termasuk olahraga itu yang loncat, yang ada guncangan gitu kan, jadi nggak, jadi mendingan pakai softline ya ngatasinnya ya. Kalau brand favorit kamu apa? Skate ininya lokal apa luar? Oh, lokal apa tuh kalau lokal? Kalau lokal dulu aku sempet disponsorin oleh CDD Skateboard, oleh Om Deddy TX, dia profesional skateboard di Indonesia. Halo Om Deddy. Terus kalau luar aku lebih suka Plan B. Plan B? Iya, merek Plan B. Kalau ini kayak gini nih, dia produksi papan skate asli nggak sih? Ini kayak black, ini nih apa nih, black apa nih? Aku kurang tahu sih. Kurang tahu ya, beda ya. Tapi kurang lebih mah kalau fingerboard ini hampir sama ya komposisinya. Iya, betul. Ada wheels. Ini apa namanya kalau di skate? Kalau yang besi itu namanya trucks. Ini trucksnya ya. Ini kalau rodanya apa? Rodanya wheels. Ini papannya deck. Dan ini kalau skate tuh atasnya kayak grip kan, ini ya apa kayak kasar gitu kayak ya? Kalau skate kan kasar gitu kayak amplas ya? Iya betul. Iya, dia itu namanya grip tab. Grip tab. Ya. Jadi buat ya kan di gesek gitu, tendang gitu ya. Ya itu yang ngabisin sepatu kita. Iya, makanya sepatu skate tuh beda. Ada desain khususnya ya, karena betul. ngabisin tuh biasa pinggir-pinggirnya tuh berbolong tuh ya. Makanya kita pada tambal-tambal kan. Iya, biasa ditambal-tambal. Iya, kenapa? Soalnya kalau misalnya kita pakai sepatu nih udah lama nih, nyaman nih. Pas waktu kita ganti sepatu lain kayaknya agak kurang, makanya kita tambal-tambal karena udah nyaman gitu. Iya. Oh, ngaruh juga ya ke kenyamanan sepatu gitu. Iya, ngaruh banget. Kalau skate ngaruh gak? Ini yang mahal sama yang murah mau ngaruh gak? Tergantung sih. Apa tergantung skillnya? Enggak, tergantung orangnya ya. Kenyamanan sendiri-sendiri masing-masing. Kalau aku lebih suka concave. Concave tuh bagian lekukannya itu. Oh, ininya beda-beda ya? Lekukannya ini beda-beda ya? Iya, ada yang deep, ada yang enggak gitu. Jadi tergantung orangnya juga, jadi nggak terlalu mau mahal mau murah, tergantung orangnya ya. Balik lagi ya. Itu dia nih Beb, tadi Beb, skater Indonesia nih Beb. Sekarang kalau menurut kamu nih skater Indonesia favorit kamu ada gak? Ada. Skater Indonesia?
Ada Mau cewek mau cowok boleh? cowok sih, Sanggu Dharma Tanjung. Tapi aku ada lagi satu skater yang kemarin aku baru temuin di Bali, itu Ibu Rodline. Dia dia orang luar. Dan dia tuh mendedikasikan dirinya tuh di skateboard khusus wanita. Itu Oke, aku pernah lihat deh. Siapa itu namanya? Rodline. Rota, kayaknya ada deh. Pernah sempet nonton deh. Ya, Di Bali, Ibu Rodi, ya? Ibu Rodi. Iya, tinggal di Bali yang rambutnya blondi gitu kan. Iya, betul. Bule banget. Iya. Dan ibunya itu lancar banget bahasa Indonesia. Iya, sempet nonton, pernah nonton. Sama identiknya nih anak skate nih. Biasanya itu dia pakai gesper itu pakai dari tali sepatu ya? Iya, tapi tergantung juga. Tergantung orangnya juga. Ya, itu apa sih dari budayanya atau dari emang stylenya atau dari mana? Itu kan biasanya tuh aku tahu dari luar-luar ya. Oh dari luar juga pakai tali sepatu? Jadi tuh kan kalau pinggang kita terlalu ketekan sama belt, kalau aku agak kurang enak kan. Pada saat kita ngelakuin jumping kan otomatis kita nekuk. Jadi kalau pakai belt, kalau aku ya itu aku kurang nyaman ya. Betul. Terus kalau tali sepatu kan ringan. Kamu juga pakai? Pakai. Tuh kan benar. Jadi emang skate banget kalau gesper itu pakai tali sepatu. Iya, betul. Tapi itu dipakai loh sama ini waktu itu sama begal Depok. Pernah denger gak? Begal Depok sampai ditandai sama polisi. Kalau yang pakai gesper pakai tali sepatu itu ditandainnya begal. Begal Depok karena ciri-ciri waktu lagi rame tuh begal kan di Depok. Wah, pada makainya itu semua. Jadi sampai ditandain. Kalau yang pakai itunya tali sepatu begal. Makanya anak skate kan anak skate nggak terima tuh pasti tuh. Iya. Disamain sama begal. Tapi ini loh, ngomongin soal begal. Waktu itu ada skater lagi main di Sudirman, mereka nangkep begal loh. Jadi pada saat itu tuh, pada saat COVID itu kan banyak orang yang dibatasi, sepi. Sempet juga anak skate tuh kena tipu. Jadi ada beberapa orang nih cowok dan dia tiba-tiba dateng nipu anak skate, handphonenya kebawa kayak gitu. Terus mereka pada bawa sajam. Itu nggak ketangkep karena kan udah keburu pergi, kita juga nggak punya bukti juga. Tapi ada juga yang ketangkap tapi mungkin nggak tahu ya lain orang atau bagaimana. Itu benar-benar yang nangkep tuh anak skate dipukul pakai skateboard itu. Skateboard dipukul ya? Iya. Aduh, malam sih banyak yang main malam juga ya kehidupan skate tuh. Tapi waktu itu yang begal handphone itu siang loh. Di Sudirman. Di Sudirman siang? Iya. Lagi sepi-sepi waktu COVID awal kan? Iya, betul. Itu benar-benar nggak ada orang sama sekali, kejahatan jadi... Benar-benar kejahatan mah nggak lihat tempat, nggak lihat waktu. Iya, betul. Itu deh tadi Beb, obrolan kita Beb, bareng Dewi. Kita langsung masuk nih ke segmen berikutnya. Kita mau main poker. Apa itu? Poker, main kartu. Enggak, kita pokernya di situ pertanyaan orang keren. Nah, jadi sebelumnya itu Beb, Dewi udah share sebelum tadi kesini, ngasih pertanyaan di followersnya Dewi nih, yang kepo sama Dewi pengen nanyanya apa sih sama Dewi. Oke, kita langsung ini nih, kasih nih pertanyaan pertama nih dari poker, pertanyaan orang keren. Ini followers kamu nih orang keren nih. Orang-orang keren, ini yang nanya followers kamu kan? Iya. Nah, orang-orang keren nih, pertanyaan dari orang keren yang pertama nih. Apa yang mungkin lu lakuin ketika nggak kenal skate sama sekali? Nih pertanyaan dari Viola triple E underscore 2 kali tuh ya? Underscore. Pertanyaan dari Viola triple E. Apa yang mungkin lu lakuin ketika lu nggak kenal skate sama sekali? Kalau lu seandainya nih nggak kenal nih, belum nggak kenal skate sama sekali, jadi apa sekarang nih, nggak tahu? Jadi kan sebelum skate kan aku atletik ya, lari kan. Terus coach aku pindah ke luar negeri, jadi aku nggak ada yang handle, jadi aku bingung nih. Aduh, aku mau ngelakuin olahraga apa nih gitu nih. Ditinggal sama pelatih. Iya, betul. Ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Ditinggal. Dong pasti bingung mau ngapain. Iya, betul. Jadi nggak tahu juga ya mau ngapain lagi ya. Untuk kenal sama skate. Iya, skate. Terus waktu itu
Gimana ya? Jadi kalau aku nggak kenal skate aku nggak tahu ya. Pokoknya itu bener-bener nggak tahu ya mau ngapain dan iya, gimana. soalnya biasanya tuh gimana ya? Aku kalau main sama temen shopping. Iya. Shopping lu cewek Iya. banget dong jadinya Iya, ya. betul. Jadi kamu aslinya kalau saat itu tomboy gak sih? Tomboy gak sih? Iya, dari Tomboy TK, dari TK, dari aku TK. Udah tomboy, jadi senang Betul. olahraga, senang main sama Cowok-cowok, gitu, begaul betul. lah ya. Iya. Jadi mainin larinya nyemplungnya di dunia skate. Iya, tapi aku nyesel juga baru kenal skate udah aku gede. Padahal aku pengen banget tuh kalau aku bisa kecil lagi aku pengen ngendala dari kecil. Karena waktu kecil kan masih nyerapnya masih bisa banyak yang nyerap triknya, Iya. mungkin latihannya jadi lebih ini lagi. Rasa takutnya tuh kalau anak kecil Iya, terlalu semangat. Dia belum mikir macam-macam. Iya, nggak mikir kerja apa-apa kan gitu. langsung. Iya, aja. betul. Oke nih. Wah, ada pertanyaan lagi nih dari Pustor. Pustor, berarti kayak toko nih ya? Iya, dia ini toko peralatan skateboard. skate ya? Iya, dia Ada di di mana Tangerang. nih? Tangerang. Oh, Pustor ini kayaknya ada di daerah Perum nih ya? Iya. Ini dari anak-anak PAM bukan sih? Pernah kenal PAM? Iya. Betul. PAM skateboarding. Yang di Baja tuh lapangan bola. Aku belum pernah ke sana, belum tapi pernah aku kesana. tahu iya. Oh, Pustor nih kayaknya. Tahu. Say hi, Pustor. Wah, nih. Pertanyaan dari Pustor, kalau lagi injury gini ngapain aja? Cepet sembuh ya. Wah, oh iya dia tahu banget nih, ikutin Iya. kamu banget nih berarti. Iya, dia jadi Pustor ini tuh Pernah di support banget sama aku. Oh. Enggak, belum pernah, cuma Oh. dia selalu support aku kalau misalnya aku lagi kompetisi kalah tuh, udah yuk bisa ini. Pernah lagi iya. aku ulang tahun dikirimin gift juga. Pokoknya baik banget Pustor ini, support banget sama skater. Keren, Pustor. Good luck Pustor. Dia jual ini juga peralatan skate, Iya, kaos betul. gitu ya. Kalau skate tuh ada khususnya nggak sih? Kaosnya atau itu bebas aja jadi dia ya? Bebas aja, tapi kalau bisa support produk lokal. Itu dia yang penting. Tapi kalau yang skate tuh suka ada yang pakai pelindung, tapi ada yang enggak. Ada bedanya nggak sih? Apa cuma tergantung orangnya aja? Tergantung pribadinya. Kalau misalnya dia nggak mau cedera yang fatal ya pertamanya memang harus pakai sih ya. iya Tapi kalau yang protektor. street mah udah cuek ya. Iya skate cuek. ya. Betul. Oke nih, lanjut pertanyaan ketiga dari Farhan Taya. Kenapa skate? Kenapa nggak olahraga lain pas pertama kali mau coba? Kenapa skate? Tadi kan udah dijelasin juga ya, olahraga Iya. pertama kali tuh nggak Iya cuma nggak skate. ada pernah nyobain Skate tuh basket, banget, terus atletik ya. Tapi kenapa skate? Udah jatuh cinta belum sama skate? Banget. Udah jatuh cinta ya udah. Aku udah lama ini nggak main skate, udah 3 bulan. Oh masih berarti kondisi masih sakit nih? Iya, aku suruh rest sekitar 6 bulan atau 1 tahun. 6 bulan sampai 1 tahun. Iya. Karena waktu itu aku pikir cuma jatuh biasa. Oh. Jadi aku lakuin penanganan pertama aja. Terus aku terbang ke Bali. Aku memang nabung. Setahun tuh aku nabung. Terus aku ke Bali yang lama mau main skate. Pas aku baru main 10 menit, tiba-tiba kaki aku gitu lagi. Dan aku nggak bisa jalan. Wah. Itu jadi dengkulnya? Iya, di lutut. Iya di lututnya tuh udah kenapa sobek atau? Kan kalau lutut ini kan ada bagian yang jadi kayak Oh, lem, yang kayak lem. gini, yang Ya, gini. kayak lem. Nah, itu dia robek. Oh, Aku. robek. Ya. Itu karena awalnya itu sebenarnya bukan karena yang kemarin aku jatuh di Jakarta. Jadi jatuhnya di Jakarta sebenarnya, terus kena lagi di Bali. Itu karena dulunya itu waktu awal aku skate itu aku kalau jatuh nih lompatin si stair ini kan aku nggak pakai pelindung. Iya. Aku jatuh pakai lutut gini. Oh. Jadi dia makin lama makin impactnya makin Iya. besar kan. Jadinya kalau bisa nih buat skater-skater jangan jatuh pakai lutut karena itu sangat Bahaya ya. karena kita terancam untuk tidak bisa skate lagi loh. Iya. Iya kalau udah fatal. Ini kamu tinggal sisa berapa bulan lagi istirahatnya?
Tergantung sih, kan aku juga melakukan exercise terapi juga di rumah. Jadi kalau semakin banyak kita lakuin exercise terapi itu semakin cepat juga pemulihan cederanya. Betul. Semoga cepat sembuh Dewi dan Ya, bisa terjun main skate lagi. Thank you. Lanjut nih. Pertanyaan keempat dari Ivan Arfa. Seberarti apa skateboard buat lo? Sangat berarti, tidak bisa didefinisikan karena aku dapat teman banyak. Iya, pasti Terus itu ya. dapat teman banyak, bisa memberikan sesuatu trik itu adalah sebuah kepuasan ya untuk aku. Itu kalau di dalam skateboarding, terus bisa berbagi sama orang banyak juga. Kan aku pernah kayak misalnya ada anak-anak di, Kak gimana sih Kak, ajarin dong gitu. Oh, kamu suka ngajarin juga? Iya, betul. Aku juga suka ngajar. Terus yang paling terpenting sih itu relasi, kita punya banyak teman ya, itu benar. Tapi skate udah cukup menghasilkan nggak menurut kamu, buat kamu? Dan kedepannya kamu nih bakalan, menurut kamu, bisa nih jadi penghasilan gue di hobi gue ini nih? Tergantung sih ya, kalau misalnya memang itu jalannya ya aku lakuin aja. Tapi kamu ngelihatnya bakalan bisa jadi peluang kamu untuk bisa menghasilkan gak di skate? Kayaknya sih iya. Oh iya pasti ya. Iya. Wah, jadi sponsor masuk kayak event gede ya hadiahnya kalau skate? Iya. Gede ya sponsornya. Tapi lebih besar cowok sih. Oh cowok, berarti di dunia skate cewek berarti kurang perhatian dong? Enggak, ada beda. perhatian? Kan cowok itu lebih pinter daripada cewek ininya. Triknya itu lebih, wah keren banget sih. Pokoknya pasti anak-anak skate tahu trik-triknya anak cowok tuh. Pasti lebih lagi, lebih luas lagi ya. Susah banget dan keren banget sih. Jadi itu juga suatu ada prosesnya. Nah itu nggak gampang. Jadi kenapa hadiahnya besar tuh mungkin karena cowok itu. Ya. Maka itu tadi yang di Bali siapa? Ibu Rodi ya. Itu dia memperjuangkan untuk skater-skater cewek ya? Iya, dia kadang bikin acara khusus untuk di skate park ini, datangnya ke sini jam segini khusus cewek gitu. Jadi dia yang ngajar, dia ngelatih cuma gratis atau enggak. Aku dapat info juga Ibu Rodi ini mengajar, dibayarnya ini terserah kalian. Nanti pembayarannya ini dibalikin lagi untuk komunitas skate perempuan ini. Ituin lagi di situ ya. Iya, Ibu Rodi ini keren banget. Ini pertanyaan kelima nih. Dari poker, pertanyaan orang keren. Nah, momen paling favorit selama skate? Kamu pernah dapat momen apa tuh di dalam skate? Pas lagi juara kah? Pas lagi event apa? Wah, penontonnya ramai banget atau apa? Momen favorit kamu? Momennya selama itu main skate ini? Kalau lagi kompetisi itu ketemu temen dari mana aja. Kan dia nasional ya, dari Bali datang, dari Sumatera datang, Lombok datang. Jadi seneng banget nih kayak kita tuh kayak lagi lebaran ketemu sama temen-temen jauh gitu ya. Biasanya kan lewat Instagram kok. Iya. Waktu kompetisi kita ketemu kumpul tuh seneng banget sih, momen paling berharga tuh kebersamaannya itu. Favorit di mana tuh? Pas event apa? Kapan? Pas event Ayo Exi kemarin sama di Malang Apokalips. Oh itu yang di Malang kapan tuh? Tahun ini. Baru-baru ini. Oh udah kemarin. Tahun kemarin. 2020. 2021 dong. Oh iya 2021. Lengkap. Jadi 2021. Wah itu rame tuh. Itu rame banget, paling rame. Oh itu favorit tuh ya? Iya, terima kasih Pak Heru. Pak Heru, siapa tuh Pak Heru? Pak Heru itu, Pak Heru pemilik Apokalips Skate Park yang ada ini. Oh yang ada. Itu event tiap tahun? Itu Apokalips itu baru dibangun dan itu terbesar sekarang se-Indonesia. Oh event terbesar. Berarti udah jalan berapa tahun dari itu 2000? Enggak, ini itu baru 2021 ya. Jadi kemarin tuh openingnya. Grand opening, betul. Keren, Dewi skater wanita Indonesia. Nah, kita main poker udah selesai nih. Tadi pertanyaan dari orang keren. Kita lanjut QQ. Apa tuh QQ? QQ biasa. 1.000 ada recehan nggak? QQ aja kecil-kecilan. Enggak, di sini QQ-nya tuh quick question. Nah, di sini ada kasih pertanyaan, 2 pilihan. Kamu harus jawab cepat. Nah, Oke, siapa ya? Ya. Basket atau lari? Lari. Lari. Kenapa nggak basket? Karena
Pendek. Oh, enggak mensupport ya. Enggak juga. Tetap bisa basket. Kenapa kok tadi bilangnya pendek? Karena kan aku udah cedera nih. Kan kalau basket lompatan lebih banyak. Gitu. Jadi kurang bisa bersaing ya nanti ya. Iya betul. Oke, yang kedua cedera fisik atau cedera hati? Cedera fisik dong. Emang kenapa kalau hati? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Mendingan fisik jadi. Iya betul. Berarti setuju dong berarti kata Maggie Z. Lebih baik sakit hati. Lebih baik sakit gigi. Dari sakit gigi atau sakit hati? Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Oh, berarti dia mendingan sakit gigi ya? Berarti mendingan sakit gigi. Berarti hati ya susah ya kalau hati ya? Apa gimana? Iya. Iya, jadi mendingan fisik aja ya. Iya, fisik aja. Karena skate itu udah biasa fisik sama mental juga. Oh, jadi udah biasa ya? Iya, udah. Ini hati dijaga baik-baik deh hatinya. Skill oke, sponsor nggak ada atau skill pas-pasan banyak sponsor? Skill oke, gak ada sponsor. Oh, kenapa tuh? Berarti jago doang tapi gak ada sponsor masuk? Gimana nanti? Pasti akan ada. Pasti percaya kan itu ya? Iya. Pasti kalau udah jago pasti masuk deh, tenang aja gitu ya? Iya, yang penting tapi attitude sih. Oh, itu tetap. Iya, betul. Jago tapi kalau tantang petenteng, belagu, Iya. banyak yang gak suka. Iyalah. Ya nanti ya. Betul. Oh, ini apa ya? Oh, satu lagi. Denny TX Sanggu Dharma Lanjung. Aduh. Itu pemain skate ya? Denny TX atau Sanggu Dharma? Maaf ya Om Denny, Sanggu. Oh, lebih suka Sanggu ya? Iya, Sanggu keren sih. Itu dia Beb, tadi Beb, tanya terakhir dari QQ. Berakhir juga ngobrol-ngobrol kita bareng Dewi, skater Indonesia nih Beb. Ikutin terus Beb, Kemon Cash setiap malamnya di hari Rabu malam di channelnya Kemon Media. Oke, Dewi, thank you. Thank Kita you. skate dulu. Bye.